Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Arianti, NIM akhir 126, kelas 4D. Nah, di sini saya akan membahas model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dalam membaca berita. Nah, jadi Problem Based Learning atau PBL adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran. Nah, dalam model ini siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga aktif mencari informasi, berdiskusi, dan membacakan masalah untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Nah, alasan saya memilih model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL karena model ini dapat membantu peserta didik untuk memahami isi berita secara aktif dan kritis. Nah, melalui PBL, siswa tidak hanya membaca berita, tetapi juga menganalisis masalah yang terdapat dalam berita dan mencari informasi yang relevan serta mengemukakan solusi terhadap masalah yang ditemukan. Nah, selain itu, Problem Based Learning atau PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan membaca pemahaman, dan kemampuan berkomunikasi siswa. Kemudian, pembelajaran lebih bermakna karena materi berita dapat dikaitkan dengan masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Dengan demikian, siswa lebih termotivasi untuk membaca, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari teks berita. Nah, kenapa PBL? Karena siswa dapat menganalisis isi berita berdasarkan masalah yang terdapat dalam berita dan melatih kemampuan berpikir kritis dan memahami informasi. Nah, apa itu membaca berita? Jadi, membaca berita merupakan salah satu keterampilan literasi yang sangat penting untuk dimiliki peserta didik di era informasi saat ini. Melalui kegiatan membaca berita, peserta didik dapat memperoleh informasi terbaru mengenai peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Informasi yang diperoleh dari berita dapat membantu peserta didik untuk memperluas wawasan, menambah pengetahuan, serta memahami berbagai fenomena sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan utama membaca berita yaitu yang pertama, mengetahui informasi terbaru, yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan, yang ketiga, memahami peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar maupun di daerah lainnya. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang diterima. Dalam penerapannya, peserta didik tidak hanya menerima informasi secara pasif dari guru, tetapi juga aktif dan mencari, mengumpulkan, dan mengelola informasi untuk memecahkan suatu permasalahan. Guru berfungsi sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, penggunaan model Problem Based Learning atau PBL dalam pembelajaran membaca berita dinilai sangat tepat untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca peserta didik. Nah, adapun contohnya seperti guru memberikan sebuah berita tentang kebersihan lingkungan sekolah. Nah, siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah, penyebab, dan solusi yang terdapat dalam berita tersebut. Nah, adapun langkah-langkah model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dalam membaca berita. Nah, yang pertama, orientasi siswa pada masalah, yaitu guru menyajikan sebuah berita yang mengandung suatu permasalahan, misalnya kebersihan lingkungan sekolah. Adapun kegiatannya seperti yang pertama, guru membacakan atau menampilkan teks berita. Yang kedua, siswa mengamati dan membaca berita. Dan yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan pemantik terkait masalah yang dalam berita tersebut. Yang kedua, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dan menjelaskan tugas yang harus dilakukan. Nah, adapun kegiatannya seperti yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, setiap kelompok menerima teks berita. Dan yang ketiga, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan tugas kelompok. Nah, yang ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok, yaitu siswa mencari informasi dari berita dan mendiskusikan masalah yang ditemukan. Nah, adapun kegiatannya yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur berita seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang
kedua, menentukan masalah yang terdapat dalam berita. Dan yang ketiga, mencari penyebab dan dampak dari masalah tersebut. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, setiap kelompok menyusun hasil diskusi dan mempresentasikannya di depan kelas. Nah, adapun kegiatannya seperti yang pertama, menuliskan hasil analisis berita, yang kedua, menyampaikan hasil diskusi secara lisan, dan yang ketiga, kelompok lain memberikan tanggapan. Yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran. Nah, adapun kegiatannya seperti yang pertama, menyimpulkan isi berita, yang kedua, mengevaluasi solusi yang telah diberikan, dan yang ketiga, guru memberikan umpan balik dan penguatan. Adapun kekurangan dan kelebihan dalam model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, yaitu kelebihannya yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua, membantu peserta didik untuk memahami materi secara lebih mendalam. Dan yang ketiga, melatih kerjasama dan komunikasi dalam kelompok. Kemudian kekurangannya yaitu yang pertama, tidak semua peserta didik terbiasa belajar mandiri dan aktif. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama dibandingkan pembelajaran konvensional. Yang ketiga, membutuhkan sumber belajar yang memadai untuk mendukung penyelesaian masalah. Nah, itulah tadi pembahasan tentang model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dalam membaca berita. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.